Kakak Ivan dan saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, pertama yang perlu Anda pahami bahwa ini merupakan pengarahan untuk skripsi semester genap 2023-2024. Jadi ini merupakan pelaksanaan skripsi yang nantinya akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Jadi memang nanti semua teman-teman yang ada di sini, walaupun nantinya sekarang ini belum belum program KRS skripsi ya, tapi kita dahului dengan pengarahan ini dan nantinya Sempro pun juga akan dilakukan sebelum KRS-an. Kenapa? Itu dilakukan agar Anda punya banyak waktu di dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi bisa diselesaikan selama 1 semester saja. Itu harapannya. Dan yang perlu Anda ketahui nantinya eh, proses pengerjaan skripsi itu nanti juga akan dipotong oleh waktu Idul Fitri atau Lebaran sehingga Anda harus benar-benar pahami timeline waktunya sehingga nanti cukup. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan karena di semester genap ini tantangannya memang kita akan terpotong oleh jeda Idul Fitri dan itu yang biasanya membuat mahasiswa sedikit lengah ya, sedikit terabaikan dalam proses pengerjaan skripsinya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, mahasiswa yang perpanjangan saja kalau saya hitung itu sekitar 70 mahasiswa. Ada sekitar 70 mahasiswa yang perpanjangan dan ada sekitar 300 mahasiswa yang memproses skripsi baru. Karena itu dengan banyaknya mahasiswa yang melakukan pelaksanaan skripsi ini, Anda memang harus benar-benar perhatikan timeline di dalam proses pengerjaan skripsi. Jangan sampai nanti Anda ngambilnya sibuk di akhir-akhir. Itu yang harus Anda Loh, aku itu ya. Gak main aku dah. Lah, sisi. Aduh, Mbak. Kalau Daniel lah. Di mute dulu ya, Maulidya. Lagi lo, main lagi lo. Ayo Rena. Yang udah bisa nak? Deh, 5 ya. Mana lo? Gak ada. Iya. 5 kali 5 itu. Ini gak melo kok. James. Aku ya. Merah. Ayo itu lo, Nanda itu lo. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, teman-teman semua informasi terkait dengan skripsi itu sebenarnya sudah ada di website Komuntak ya. Di website Komuntak itu semua tertera jelas tentang timeline alur skripsi, kapan harus sedang progres, kapan harus terakhir pengumpulan skripsi, dan lain sebagainya. Itu ada di bagian kolom informasi di bagian skripsi. Di situ masuk ke skripsi, kemudian silakan masuk di yang bagian alur dan program skripsi di semester genap ini. Di situ lengkap tertera terkait dengan kapan terakhir mengumpulkan skripsinya, syarat sidangnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau bingung, yang perlu Anda lakukan pertama adalah lihat websitenya dulu. Nah, baru kemudian bebas tanya ke dosen siapa, tanya saya juga boleh. Asalkan pertanyaannya jangan sampai mengulangi apa yang ada di website, itu yang perlu diperhatikan. Nah, skripsi ini pelaksanaannya ada dua. Satu, mahasiswa program skripsi baru, dan yang kedua adalah mahasiswa perpanjangan skripsi. Apa yang dimaksud dengan mahasiswa perpanjangan skripsi? Mahasiswa perpanjangan skripsi ini merupakan mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di semester lalu tapi tidak selesai. Ingat ya, yang dimaksud perpanjangan ini yang mengerjakan skripsi di semester lalu tapi yang proses berjalan, bukan yang terputus. Contoh misalnya, Anda ngerjakan semester lalu Anda ngerjakan skripsi, 2 semester lalu Anda ngerjakan skripsi, kemudian semester berikutnya lagi Anda cuti, nah kemudian Anda mau aktif sekarang. Nah itu bukan masuk mahasiswa perpanjangan skripsi, tidak, tapi mahasiswa program baru. Yang dimaksud mahasiswa perpanjangan skripsi itu adalah yang tidak terjeda. Artinya ada proses mengerjakan skripsi di semester-semester sebelumnya, tidak ada jeda, dan juga tidak bisa selesai. Sehingga perlu perpanjangan. Itu yang dimaksud mahasiswa perpanjangan skripsi. Jadi bukan mahasiswa yang dia sempat cuti kemudian perpanjang skripsi, tidak. Tapi mahasiswa yang memang sebelumnya sudah mengerjakan skripsi dan sedang berproses, tapi tidak sempat selesai.
Nah, untuk mahasiswa perpanjangan skripsi, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Ada kondisi B, C, D, dan E. Kalau yang A ini merupakan mahasiswa yang baru pertama kali mendaftar skripsi ya, atau mahasiswa yang baru aktif kembali. Nah, ini masuknya ke kolom ketentuan A, di poin A. Jelas, kalau poin A ini tinggal ikut aja timeline di website. Nah, sedangkan B, C, D, dan E ini perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kondisi terkait dengan perpanjangan skripsi. Perpanjangan skripsi yang pertama, itu kondisinya mahasiswa baru menempuh skripsi selama 1 semester dan masuk ke semester kedua di genap nanti. Nah, kalau Anda kondisinya tidak ganti judul secara keseluruhan, nah Anda tinggal langsung aja masuk ke perpanjangan skripsi. Silakan upload bukti pembayaran skripsi yang sudah Anda lakukan di semester sebelumnya. Nah, Anda pada kondisi yang B ini, Anda tidak diperkenankan mengganti dosen pembimbing. Itu kondisi yang B. Kondisi yang C. Kondisi yang C, Anda baru menempuh 1 semester dan masuk ke semester kedua. Tapi Anda ganti judul secara keseluruhan substansi ya. Ganti judul secara keseluruhan artinya misal begini. Anda awalnya analisis wacana, terus kemudian ganti ke penelitian eksplanatif misalnya. Pengaruh terpaan iklan misalnya. Tiba-tiba mengganti secara frontal, ganti substansi, maka Anda perlu memprogram deskripsi baru. Nah, tinggal masuk ke ketentuan poin A. Kalau Anda di kondisi yang C. Dan pada saat kondisi yang C tersebut, Anda boleh mengganti dosen pembimbing baik dosen 1 maupun dosen kedua. Itu kondisi C. Ada masa perpanjangan yang kondisi D. Kondisi D ini sudah menempuh skripsi 2 semester yang kemarin, tapi belum selesai. Bukan semester 2 ya, tapi sudah menempuh 2 semester lamanya. Tapi belum selesai dan digenap nanti masuk ke semester ketiga. Kalau Anda tidak ganti judul secara keseluruhan dan tidak mengganti keseluruhan dospem ya, hanya salah satu, maka Anda langsung saja daftar di perpanjangan skripsi. Tidak perlu sidang proposal, tetapi perlu melakukan pembayaran pendaftaran skripsi seperti skripsi baru. Tapi jalurnya ke jalur perpanjangan skripsi. Itu kondisi yang D. Lalu kondisi yang E. Kondisi yang E ini Anda sudah masuk 2 semester, kemudian genap nanti masuk ke semester 3, terus kemudian ganti judul. Maka Anda masuk ke program skripsi baru, seperti di poin A tadi. Tinggal lakukan pendaftaran skripsi, kemudian silakan Anda melakukan sempro. Boleh bebas mengganti dosen 1 maupun dosen kedua. Nah, itu merupakan kondisi yang ada pada mahasiswa perpanjangan. Jadi mahasiswa perpanjangan, silakan dilihat kondisimu, apakah Anda kondisinya B, C, D, atau E, untuk menentukan arah apa yang harus kamu lakukan dan sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Nah, sebelum saya lanjutkan ke alur program skripsi yang baru, untuk yang perpanjangan ini, adakah yang mau Anda tanyakan dulu sebelum saya teruskan? Untuk mahasiswa perpanjangan, silakan. Mohon izin Pak, saya Ivan Pak. Ya, silakan. Mau tanya. Jadi kemarin ini kan waktu semester 7 saya ngambilnya skripsi, tapi tidak bisa keambil karena tidak bisa dijalankan karena sibuk magang di ekotonnya, karena pulangnya sampai malam. Terus akhirnya tertunda. Itu saya harus daftar ulang kembali atau perpanjangan. Kalau perpanjangan masalahnya ada di ini Pak, apa namanya? Diminta itu apa namanya lembar apa namanya lembar absensi kalau nggak salah, lembar bimbingan itu saya nggak ada karena sama sekali nggak ngikutin jadwal alurnya skripsi. Nah, begini, kamu kan termasuk aktif. Artinya di semester lalu kan kamu dalam artian aktif itu secara administratif aktif di dalam program skripsi, walaupun tidak bimbingan. Nah, itu masuk ke perpanjangan. Kemudian untuk upload kartu bimbingan yang silakan kamu upload kartu bimbingan yang kosongan itu, nggak apa-apa. Oh ya, baik Pak. Iya. Nah. Oke, baik. Silakan. Makasih Pak. Oh iya Pak, sama satu lagi. Ini kan judulnya diganti itu gini. Kemarin itu kan untuk Perhumas cabang Surabaya, ternyata Perhumas awalnya itu sudah dikasih sama Pak Bambang sama DPR RI Jawa Timur, itu diminta untuk dia menghubungi ke BPC Surabaya, namun nggak bisa akhirnya karena alasan rahasia, informasi negara akhirnya nggak boleh. Terus saya lempar ke Ekoton dan dari Pak Prigi diperbolehkan. Itu berarti maksudnya perpanjangan atau apa Pak?
Nah, judulnya awalnya apa? Judul awalnya itu sama, cuman perhumasnya aja diganti. Awalnya Oh, perumas kemudian kamu Surabaya, ganti ekoton, ya ganti objeknya. perumas Ekoton. Ya objeknya coba. Nah, nggak masalah. Kalau cuma ganti objek, tidak perlu masuk ke apa namanya ke skripsi baru, tinggal lanjutkan ke perpanjangan skripsi. Karena itu bukan ganti substansi, tapi ganti objeknya saja. Nggak apa-apa, lanjutkan ke Ya. perpanjangan. Berarti pembayaran ulang berarti? Enggak. Tidak. Enggak, kamu Benar. kan baru masuk ke yang 2 semester. Artinya kan kamu masuk ke apa namanya masuk ke poin B. Silakan Anda lanjutkan, tinggal upload bukti pembayaran yang lama. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ada lagi mahasiswa perpanjangan yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke program skripsi baru. Oke, saya lanjut. Kalau begitu, lanjut ke sekarang pendaftaran skripsi baru. Ini mekanismenya mengikuti link yang ada di website. Silakan Anda cek. Nah, sekarang saya jelaskan terkait dengan mekanisme dosen pembimbing. Nah, mekanisme dosen pembimbing ini sedikit akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu Anda memilih dospem 1 dan dospem 2 secara istilahnya secara acak ya. Jadi misalnya pembimbing 1 kamu milih Pak Edi misalnya, pembimbing kedua milih Pak Rizky misalnya, bisa seperti itu. Nah, sekarang saya diganti oleh prodi sedikit berbeda. Berbedanya apa? Nanti memilihnya langsung berdasarkan pasangan dospem. Bukan dospem 1, dospem 2 sendiri-sendiri, tidak. Nanti pada saat pendaftaran skripsi baru, memilihnya langsung pasangan dospem. Jadi di situ nanti ada pilihan pasangan dospem 1, 2-nya siapa. Nama dospem yang disebut pertama itu merupakan dospem 1. Nama dospem yang disebut kedua, maka itu disebut dospem kedua. Nanti silakan pilih pasangan dospem yang sekiranya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan relevansi dengan topik penelitian yang sedang Anda buka, sedang Anda buat, Anda pilih. Nah, itu terkait dengan mekanisme dosen pembimbing. Tapi ingat, itu tidak selalu Anda mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda pilih. Disesuaikan dengan kuota masing-masing dospem. Jadi kalau misalnya nih, dospem A dan B, pasangan dospem A itu sudah penuh kuotanya, tapi masih ada yang milih. Nah, kita prodi akan alihkan ke yang sekiranya relevan dengan pasangan dospem yang lain. Nah, itu terkait dengan mekanisme dosen pembimbing. Lalu kemudian mekanisme pengajuan judul skripsi. Mekanisme pengajuannya itu judul utama harus judul yang bersumber dari mata kuliah seminar komunikasi. Itu menjadi judul utama. Nah, sedangkan judul alternatif silakan bisa mengajukan judul apapun yang berkaitan dengan bidang studi ilmu komunikasi. Nah, itu terkait dengan mekanisme dosen pemilihan dosen pembimbing dan mekanisme pengajuan judul skripsi yang ada di link pendaftaran skripsi. Nah, dari sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Mohon izin bertanya Pak Insan. Silakan. Untuk judul alternatif, apakah wajib untuk dibuat, Pak? Judul alternatif wajib dibuat. Karena itu nanti semisal judul utamamu itu ternyata tidak disetujui oleh dosen penguji, maka nanti dicoba diajukan judul alternatif. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan, siapa lagi? Saya izin bertanya, Pak. Kita santai aja kayak ngobrol biasa. Saya mau. Ya, Aisyah, Itu silakan. pengajuan judulnya itu waktu apa ya, Pak? KRS atau kayak gimana? Waktu bimbingan. Nah, kamu waktu pendaftaran skripsi, waktu ngisi link pendaftaran, coba dibaca link mekanisme yang ada di website ya, timelinenya. Di situ ada, komplit sudah. Oh iya, Pak. Makasih. Sebentar, tak sharekan. Halo Pak Insan, izin bertanya Pak saya Pak. Yo, silakan. Soal judul alternatif itu, apakah kita kan bebas ya Pak? Meskipun kita selini sama judul utama itu nggak apa-apa tak Pak? Cuman meskipun beda objek gitu, tapi nggak apa-apa kan Pak? Kalau judul alternatif jangan cuma beda objek ya, tapi beda kajian. Oh jadi beda ya keseluruhan gitu Pak ya? Misal ya betul. dari awal itu. Soalnya kan kalau cuma beda objek,
kalau misalnya objeknya yang dipermasalahkan fokus temanya, maka nanti bingung kamu carinya. Oke, baik Pak Insan. Terima kasih Pak Insan. Nah, ini merupakan timeline. Timeline-nya saya jelaskan dulu. Nah, ini ya. Silakan Anda baca. Pendaftaran sidang skripsi itu, skripsi yang baru ya, itu antara 18 sampai 26 Januari. Itu pendaftaran untuk Sempro atau pendaftar skripsi baru. Nah, untuk yang perpanjangan, terakhir untuk mendaftarnya perpanjangan itu adalah hari ini. Karena itu yang Anda tidak mendaftar perpanjangan sampai terakhir tanggal 17 ini, maka Anda hanya bisa mendaftar sebagai skripsi baru, alias Anda harus sempro ulang. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena skripsi data mahasiswa perpanjangan skripsi ini harus kita prodi dapatkan dulu untuk bisa mengatur kuota dari dosen pembimbing. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, sekarang ini timeline-nya bisa dilihat sendiri. Sekarang akan masuk ke slide berikutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti tadi kan kalau misalnya judulnya kayak berbeda banget gitu, misalnya satu kuantitatif, satu kualitatif gitu, yang alternatif, berarti nggak apa-apa ya, Pak ya? Apa? Oke. Sama-sama kualitatifnya juga nggak apa-apa, asalkan substansinya beda. Nggak harus sampai beda metodologi. Pak Insan izin bertanya, Pak Insan. Tadi agak putus-putus di saya, Pak. Yang mengenai sampai tanggal 17 tadi itu apa ya, Pak? Terakhir tanggal Mahasiswa 17. perpanjangan skripsi. Perpanjangan Oh, skripsi, bukan yang pendaftar baru. saya belum mengerti nih, Pak, perpanjangan skripsi seperti apa, mekanismenya bagaimana? Yang pendaftaran skripsi itu yang mahasiswa semester lama yang dia belum selesai mengerjakan Oh, skripsi. alah. Iya, Pak. Oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini kemudian berikutnya. Nah, ini ketentuan seminar proposalnya ya, teman-teman semua. Nantinya yang perlu Anda perhatikan, bahwa dospem penguji 1 dan 2 itu akan menjadi dospem 1, 2. Ingat ya, dosen penguji 1, 2-mu akan menjadi dospem pembimbing 1 dan 2-nya. Sehingga nanti pada saat seminar proposal, Anda harus bisa benar-benar menetapkan judul skripsi yang fix kepada dosen penguji nanti, sehingga nanti pada saat selesai sidang sempro ya, Anda tinggal lanjut bimbingan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian waktu presentasi maksimal 10 menit, sisanya diskusi. Waktu presentasi cuma 10 menit. Silakan nanti Anda membawa 2 berkas hard copy proposal skripsi. Anda bawa 2 berkasnya, kemudian Anda berikan ke masing-masing dosen penguji. Ingat, hard copy proposalnya itu sesuai dengan sesuai dengan outline yang sudah dibagikan kepada pengampu Semkom. Itu ya, perlu diperhatikan. Di website juga ada. Kemudian isi PPT silakan mengikuti outline dari proposal skripsi. Itu terkait dengan ketentuan seminar proposal. Lalu apa yang harus dilakukan setelah Anda mengikuti sidang proposal skripsi? Nah, yang harus Anda lakukan, silakan Anda isi data kartu bimbingan. Ini untuk kartu bimbingan Anda, karena semua nanti bimbingan Anda harus record di kartu bimbingan. Lalu kemudian setelah Anda isi data kartu bimbingan, silakan ambil kartu bimbingan di TU pada saat jam kerja, lalu tinggal melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing dan ikuti timeline skripsi yang ada di website. Itu langkah setelah sidang proposal skripsi. Nah, ketentuan di dalam proses mengerjakan skripsi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, silakan Anda harus mengutip jurnal dari, ini tambahan ya, tambahan kutipan jurnal dari dosen sebagai tambahan referensi, minimal dari 2 dosen. Nah, silakan di link Google Scholar-nya bisa kamu lihat di link yang saya sediakan ini. Nah, nanti ini PPT-nya juga akan saya share di grup skripsi. Nanti kalau Anda sudah daftarkan di situ, nanti Anda diminta untuk gabung ke grup WA ya. Nanti di grup WA itu akan saya share terkait dengan materi hari ini. Lalu kemudian jangan lupa juga untuk mengutip jurnal Prasintaman Ilkom Untak minimal 2 artikel untuk kamu masukkan di dalam penelitian skripsimu nanti. Nah, digunakan citasi jurnal dengan aplikasi Mendeley.
Jangan manual tapi gunakan Mendeley. Gimana caranya? Mendeley cari di internet banyak. Lalu kemudian format daftar pustakanya yang kita gunakan itu Apastel ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi nanti di Mendeley-nya silakan atur Apastel untuk kutipannya. Kalau yang masih bingung kutipan bagaimana, nanti bisa tanya ke dosen pembimbingnya pada saat proses bimbingan skripsi. Lalu kemudian, nah ini kewajiban saat akan lulus. Jadi nanti pada saat Anda selesai mengerjakan skripsi, masih ada beberapa kewajiban yang harus Anda penuhi. Jadi bukan hanya Anda lulus 144 SKS, tidak, tapi ada beberapa yang harus Anda penuhi untuk bisa lulus sarjana. Pertama, jelas Anda harus lulus minimal 144 SKS termasuk skripsi. Jadi 144 itu termasuk skripsi ya. Lalu kemudian lulus sidang skripsi ya pastinya. Itu kemudian yang harus Anda penuhi. Lalu kemudian Anda harus mempublikasikan hasil skripsi Anda. Publikasikan ke dalam bentuk boleh jurnal, boleh proceeding, boleh seminar, dan lain sebagainya. Artikel ilmiahnya beserta posternya. Nanti ketentuan publikasinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus kemudian TOEFL atau English score ya, kalau nggak salah minimal skornya 300. Lalu kemudian Anda juga harus ikut ujian sertifikasi profesi di LSPP 1 Untak Surabaya. Lalu kemudian mendaftar yudisium dan wisuda. Itu kewajiban pada saat Anda akan lulus. Jadi cukup banyak yang harus Anda persiapkan. Nanti akan saya berikan trik-triknya terkait dengan gimana caranya agar ini tidak terbebani di akhir. Nah, pertama ya, untuk daftar sidang skripsi. Daftar sidang skripsi itu biayanya kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribuan untuk daftar skripsi ya. Bukan daftar skripsi baru ya, tapi daftar sidang skripsinya, bukan sempro. Nah, pada saat nanti Anda akan menyelesaikan skripsinya juga harus ada sidang skripsi, dan itu biayanya sekitar 800 sampai 900 ribuan. Itu perlu Anda persiapkan dari jauh-jauh hari, agar tidak bingung. Lalu kemudian, kewajiban publikasi hasil skripsi itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu mahasiswa yang nantinya publikasi ke jurnal. Nah, mahasiswa yang publikasi ke jurnal ini harus direkomendasikan oleh Dospem 1. Ingat ya, Anda tidak boleh langsung publikasi sendiri ke jurnal, tidak, tapi harus ada rekomendasi dari Dospem 1. Nah, biaya publikasi nanti itu dibagi sesuai dengan porsi penulis 1, 2, dan 3. Tentunya penulis 1 itu Anda ya, nama Anda, karena Anda yang mengerjakan sebagai pelaku utama yang mengerjakan penelitiannya. Penulis 2 dan 3-nya itu Dospem 1 dan Dospem kedua. Nanti lebih lengkapnya silakan Anda diskusikan kepada dosen pembimbingnya. Nanti dosen pembimbing lebih paham. Lalu kemudian Anda juga bisa melalui jalur publikasi simposium internasional. Jadi ini khusus bagi mahasiswa yang direkomendasikan oleh Prodi. Ini tentatif ya, tidak semuanya bisa kita rekomendasikan. Biasanya kita akan rekomendasikan 3 mahasiswa untuk ikut seminar internasional. Nah, simposium internasional ini nantinya akan dibiayai oleh program studi. Kemudian yang terakhir, ini jalur yang paling terakhir, yaitu publikasi seminar nasional mahasiswa komunikasi, yang itu memang rutin diselenggarakan oleh Prodi untuk bisa memfasilitasi luaran-luaran dari hasil skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena memang sesuai dengan dengan edaran bahwa skripsi mahasiswa harus dipublikasikan. Sehingga untuk memudahkan kalian untuk lulus, maka Prodi juga menyelenggarakan seminar sendiri, dan itu berbiaya sekitar 85.000 sampai 100.000 tergantung kondisi pengurusan pengurusan ISSN dan pengurusan dari DOI-nya. Itu tergantung kondisi. Tapi range-nya antara 85.000 sampai 100.000. Kalau yang di semester sekarang ini, di semester yang kemarin, itu 95.000. Nah, itu hal yang harus Anda lakukan terkait dengan publikasi. Lalu kemudian persyaratan berikutnya yaitu uji sertifikasi kompetensi ya. Sertifikat kompetensi itu biayanya kurang lebih sekitar 250.000. Itu Anda harus lulus ketika Anda nanti mau lulus sarjana, juga harus ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi ini itu dibuka sepanjang waktu pendaftarannya. Tidak hanya pada saat mau lulus sarjana, enggak, itu sepanjang waktu daftarnya. Nah, usahakan Anda melakukan tesnya itu agak jauh-jauh hari dengan kelulusan, agar nanti tidak repot, tidak terkendala pada saat Anda akan mengurus kelulusan, karena itu bisa dilakukan di jauh-jauh hari, asalkan Anda sudah bisa
bisa memenuhi persyaratan untuk pendaftaran pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Untuk lengkapnya, Anda bisa langsung datang ke kantor LSP terkait dengan ujian sertifikasi itu. Kantor LSP itu ada di lantai 2 Geraha Wiyata, sebelahnya Pupus. Nah, ini untuk tes TOEFL. Tes TOEFL-nya itu skor minimal 300 dan wajib diikuti di Pusat Layanan Bahasa Untak Surabaya. Lalu kemudian, ini sama ya juga, agar nanti tidak numpuk di akhir, kamu silakan bisa melakukan tes jauh-jauh hari. Jadi 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya itu bisa, agar nanti tidak numpuk di akhir-akhir. Karena nanti di akhir-akhir masih ada sidang skripsi, masih ada ngurusi pemberkasan jurnal ilmiah dan lain sebagainya, dan itu akan ribet kalau kamu melakukannya semuanya di akhir. Itu trik dalam menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Dan biayanya kurang lebih kalau nggak salah Rp200.000. Nah, untuk lengkapnya silakan kamu bisa langsung mengunjungi Pusat Layanan Bahasa Untak. Lalu kemudian yudisium. Yudisium ini terkait dengan pleno penetapan kelulusan baik sarjana, magister maupun doktor, termasuk pagelaran yudisiumnya. Nah, yudisium ini nanti biayanya juga ada harus yang Anda keluarkan untuk membayar yudisium, yaitu sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000. Itu mengikuti ketentuan dari fakultas. Nah, karena itu cukup banyak biaya yang harus dikeluarkan pada saat Anda ngurus kelulusan, sehingga nantinya saya sampaikan di awal ini kenapa, agar Anda bisa menyiapkan dari awal terkait dengan baik itu secara administrasi, secara dana, secara kesiapan dan lain sebagainya, sehingga Anda menjadi bisa lebih siap dan bisa selesai dalam waktu 1 semester. Itu harapan dari Prodi bahwa semuanya yang mendaftar skripsi di semester genap ini semuanya diharapkan bisa lulus. Itu harapan dari Prodi Ilkom. Lalu kemudian yang terakhir jelas wisuda. Wisuda ini juga perlu Anda siapkan untuk dananya. Karena di wisuda nanti ada sekaligus penyerahan ijazah langsung. Dan biayanya kurang lebih sekitar Rp1.400.000 untuk sarjana. Itu kurang lebihnya sekitar segitu. Ini saya berikan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan sehingga nanti Anda bisa lebih siap. Dan yang terakhir yang perlu Anda perhatikan, ini sering terjadi di mahasiswa terkait dengan 2 kesalahan ini. Jadi yang perlu Anda perhatikan yang pertama, segala bentuk plagiat di dalam proses pengerjaan skripsi akan kita berikan sanksi. Jadi bagi Anda yang misalnya kopas, terus kemudian diturnitin tidak lolos, nah itu akan kita berikan sanksi. Kemudian yang kedua, segala bentuk pemalsuan tanda tangan juga akan diberikan sanksi. Artinya misalnya nih, Anda nekat mau memalsu tanda tangan di spam untuk ACC maju sidang. Nah itu ketika ketahuan, maka sanksinya itu bisa sampai diundur kelulusanmu atau ditangguhkan kelulusanmu selama 1 semester. Itu yang harus diperhatikan. 2 hal ini yang sering sekali kalau mahasiswa sudah kadung gelap mata ini banyak sekali dilakukan. Nah itu jangan sampai kamu lakukan. Upayakan Anda rutin bimbingan dengan dosen pembimbing, maka Anda akan bisa terselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Nah, baik teman-teman, itu yang berkaitan dengan pengarahan skripsi di semester genap nanti yang harus Anda kerjakan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, mau tanya Pak. Yuk, silakan. Itu tadi kan disebutkan bahwa wajib ya Pak untuk menyertakan referensi jurnal baik dari dosen maupun representamen untak gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika penelitian-penelitian dosen atau representamen itu tidak ada yang sesuai gitu Pak, baik dari segi topik maupun metodologi. Nah, kalau memang tidak ada yang begitu, maka boleh tidak kamu kutip. Tetapi sejauh yang saya lihat, semua riset yang ada di penelitian dosen dan yang ada di jurnal representamen itu sudah hampir bisa memenuhi segala bentuk kajian yang ada. Karena jurnal representamen ini kan juga sudah volume ke-7 atau ke-8 itu sudah banyak, sehingga hampir memungkinkan sudah mencakup segala bentuk kajian di dalam komunikasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti nggak apa-apa, tidak dicabut. Begitu. Oke, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Pak,
tadi kan ada judul alternatif itu, Pak. Nah, itu kita juga ngerjain bab Suaramu 3 putus-putus. juga yang judul alternatif atau cuma yang Suaramu putus-putus, fokus Bet. di bab 3 yang judul utama doang. Suaramu putus-putus, oh Bet, gak denger aku. Oke, izin masuk lagi, Pak. Mau tanya, kan masih putus-putus, Pak? Masuk suara saya? Lumayan, udah lumayan. Pak, halo. Sudah. Ya. Izin bertanya, Pak. Kan tadi kita disuruh buat ngisi 2 judul kan, Pak. Yang satu judul utama, yang satu judul alternatif. Nah, itu kita yang judul alternatif itu kita ngerjain sampai bab 3 juga, atau yang sampai bab 3 itu yang judul utama doang, Pak? Yang sampai bab 3 judul utama saja. Untuk yang judul alternatif disiapkan judulnya saja. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya izin Silakan. bertanya, Pak. Ya. Terkait TOEFL tadi itu kita wajibnya pakai ikut TOEFL untak atau ikut TOEFL luar gitu boleh, Pak? Atau gimana, Pak? Wajib di untak, wajib di pusat latihan bahasa untak. Pak izin bertanya. Berarti kalau kita ikut TOEFL luar gitu nggak boleh, Pak ya? Iya, ketentuannya agar agar standarnya bisa kita sesuaikan, maka wajib mengikuti di pusat layanan bahasa untak Surabaya. Baik, Pak Insan, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengisian di link pendaftaran skripsi itu kan ada pemilihan dosen pembimbingnya. Itu udah pasti dosen pembimbingnya yang kita pilih atau nanti kemungkinan bisa dirubah? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mekanisme dosen pembimbing, selama dosen pembimbing yang kamu pilih itu masih ada kuotanya atau ada slotnya ya, itu akan kita berikan sesuai dengan apa yang kalian pilih. Tapi kalau yang dipilih ternyata sudah penuh, maka akan kita alihkan ke dospem lain yang kira-kira pasangan dospem itu relevan dengan penelitian. Begitu. Baik, Pak Insan. Terima kasih. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Tanya, Pak. Pak, taunya kalau kuota dosennya penuh atau tidak dari mana, Pak? Dari internal kita, jadi kamu pilih saja sesuai dengan apa yang kamu pilih, terus kemudian nanti penuh atau tidak, itu nanti prodi yang akan melihat. Untuk pendaftarannya di tanggal 18 mulai jam berapa ya Pak dibukanya? Sebenarnya kamu daftar sekarang juga bisa kok itu. Sudah saya buka. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Kalau yang TOEFL itu minimal skornya 300. Nah, kalau misalkan di bawah itu harus tes ulang, bayar lagi. Harus tes ulang. Dan untuk biayanya juga bayar lagi yang 200 itu, Pak. Kalau biayanya coba nanti langsung ditanyakan ke pusat latihan bahasa ya. Sebenarnya saya juga kurang tahu detailnya, tapi yang pasti saya sampaikan bahwa biaya pendaftaran untuk ujian tes TOEFL-nya itu 200.000. Tapi kalau itu untuk berapa kali uji saya kurang paham. Gitu. Baik, Pak. Makanya mending kayak semacam kayak LSP, terus kemudian kayak TOEFL itu mending kamu jauh-jauh hari. Jadi bisa enak gitu loh. Kalau misalnya belum lulus, bisa nanti ikut kembali, ngulang kembali gitu. Tapi kalau kamu nanti pas daftarnya mepet-mepet pada saat setelah sidang misalnya, terus kemudian ternyata penjadwalan untuk ujian TOEFL-mu itu melebihi waktu pendaftaran, batas pendaftaran yudisium, akhirnya kamu nggak bisa lulus hanya gara-gara TOEFL-nya ketinggalan. Itu yang perlu kalian perhatikan. Gitu ya. Mulai sekarang udah bisa ya, Pak? Bisa, mulai sekarang bisa. Tapi jangan sekarang ya, mending ketika sudah kamu mulai masuk dulu. Kalau sekarang kan mereka masih reward dengan yang sekarang mau lulus. Mending pada saat kamu masuk kuliah, itu biasanya seperti. Berarti pas di tanggal 18-nya ya Pak? Rupanya ini. Itu pendaftar masukin pendaftarannya. Mulai daftar.
Mulai daftarnya sekarang juga bisa, sekarang juga sudah saya buka kok. Yang penting terakhirnya yang diperhatikan. Kalau daftarnya mau daftar sekarang bisa. Yang penting yang perlu diperhatikan tuh batas akhir pendaftarannya itu tanggal 26 Januari. Karena tanggal mana ya? Tanggal sempronya. Sempronya itu soalnya di tanggal 29. Di minggu akhir di bulan Januari. Oh iya Pak, saya mau tanya untuk yang biaya bebas biaya praktikum itu gimana Pak? Bebas biaya praktikum itu tinggal nanti kamu minta ke lab, minta ke kaleb-kaleb, terus kemudian nanti tinggal misalnya nih, kamu sudah itu kan setiap kamu praktikum kan sudah sudah mengupload bukti pembayaran. Nah, dilihat dari situ nanti terkait dengan bebas labnya. Kalau yang untuk MBKM kemarin itu kan Nah, katanya kalau bebas yang praktikum kalau itu yang gimana? MBKM nanti nggak perlu bayar. Kaleb sudah punya datanya. Jadi nanti yang memang nanti akan ternyata kamu MBKM misalnya ya, di mata kuliah ini konversinya, nanti nggak perlu bayar di mata kuliah tersebut, nanti tinggal dapat bebas lab. Begitu. Pak, terima kasih. Silakan, siapa lagi? Pak Insan, mohon maaf Pak, tanya lagi. Ya, Kartu bimbingannya itu download di Google-nya itu nggak bisa Pak, websitenya gagal terus. Itu solusinya gimana Pak ya? maksudnya apa nih? Download apa ya? Template template kartu bimbingannya. Kartu bimbingan skripsi. Kartu bimbingan skripsi coba kamu tanyakan ke TU ya terkait dengan kartu bimbinganmu. Soalnya kan itu sudah lebih dari kamu kemarin belum sempat download kartu bimbingan lah, Ivan? Belum sempat Pak, karena kemarin memang benar-benar fokusnya kebagi dua sama kayak Ekoton itu, karena di Ekoton kan mintanya jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore. Jadi coba kamu ke TU ya, coba Oh iya Pak. kamu ke TU, ke Mbak Ayu terkait dengan kartu bimbingan. Siap, makasih Pak ya. Ya. Silakan Kevin. Halo, permisi Pak. Yo. Saya mau bertanya Pak, terkait judul utama sama judul alternatif itu apabila brand yang diteliti sama, akan tetapi sudut penelitiannya berbeda itu tidak apa-apa, tak, Pak? Nggak apa-apa. Misal kamu penelitiannya terkait dengan misal di dalam brand apa ya? Brand A misalnya. Kamu yang pertama meneliti terkait dengan efektivitas terpaan iklan brand A. Terus kemudian yang judul kedua terkait dengan motif pemilihan brand ambassador misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih ya. Silakan, siapa lagi? Pak Insan, izin bertanya Pak. Untuk sempro nanti itu proposal skripsinya itu udah harus mengutip dari jurnal-jurnal yang punya dosen-dosen nggak ya? Nggak harus. Makasih, Kalau Pak. pada saat proposal nggak perlu. Oh, oke, baik Pak. Pak Insan izin bertanya. Ya. Berarti tadi untuk judul alternatifnya boleh yang beda substansinya beda tapi objeknya sama, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Kalau misalnya terkait yang pendaftaran untuk sempronya, kalau misalnya yang transkrip nilainya kan belum keluar, itu gimana ya Pak ya? Kalau misalnya nilainya belum keluar, pakai saja yang terbaru paling akhir. Oh, kalau semisalkan ini minimalnya 130 ya Pak ya? Kalau saya kemarin masih 127 di yang kemarin, jadi gimana ya Pak? Tapi kan dengan semester ini kan tercapai itu 130. Iya, tapi yang untuk dengan semester ini belum keluar kan Pak?
nggak apa-apa. Tapi kan kalau diperkirakan dengan semester ini kan sampai 130. Nah, ini memang transisinya kan karena ada beberapa nilai yang belum keluar sehingga belum tercantum, maka nggak apa-apa. Oh, berarti nanti di yang di G-form itu diisi langsung yang sampai semester sekarang ya, Pak ya? Iya, betul. Kan ini kan jadi gini, bagi yang masih beberapa nilainya belum keluar, itu kan batas akhir untuk masukkan nilai kan tanggal 21, dosen-dosen. Nah, ditunggu saja sampai mau di tanggal 21 di tanggal 21 nanti Anda bisa daftar di tanggal 22-nya jika nilai sudah keluar semua. Kalau ingin menunggu begitu nggak apa-apa. Karena kan pendaftaran skripsinya kan masih sampai tanggal 26. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya. Saya masih agak kurang paham yang mengenai mahasiswa yang mengikuti MBKM di semester 7 itu apakah masih perlu bayar untuk sempro ini apa bagaimana ya, Pak? Kalau Atau terkait dengan bayar sempro tidak ada hubungannya dengan MBKM. Jadi sempro ini kan siapapun nanti yang nantinya akan mengupload program skripsi DKRS ya di semester depan, maka harus melalui dari sidang sempro ini. Dan sidang sempro ini tidak mengenal MBKM atau tidak mengenal apapun, yang pasti Anda harus bayar di pendaftaran sidang sempro. Begitu. baik, Pak, terima kasih. Ya, silakan. Siapa lagi? Pak Insan, saya mau tanya, Pak, untuk bukti pembayarannya tuh perlu stempel dari TU nggak ya? Enggak, bukti bayarannya kalau yang sempro ini nggak perlu, langsung aja. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kalau 1 menit lagi nggak ada, maka bisa saya akhiri pengenalan skripsi ini. Permisi Pak Insan, mau tanya. Yo, Kalau judul yang utama sama alternatif kalau ditolak semua gimana, Pak? ya harus sampai. Jadi gini, fungsinya sempro itu sebenarnya bukan hanya melihat kesiapan Anda, enggak. Tapi melihat bagaimana nanti Anda proses berdiskusi kamu dengan calon dosen pembimbingmu, sehingga nanti kamu setelah sempro tersebut ketemu judul penelitian yang fix yang sekiranya nanti akan kamu lakukan di semester genap ini. Jadi pada saat kamu sempro, tugasmu jangan cuma iya Pak, oh enggak Pak, iya Pak, jangan cuma ya enggak, ya enggak, ya enggak, tapi kamu harus juga berupaya berdiskusi. Sehingga Pak kalau misalnya enggak cocok, saya kalau begini bagaimana? Tuh. Pada saat sempro itu tugasmu harus bisa berdiskusi kepada dosen penguji agar bisa mendapatkan judul skripsi yang fix. Karena itu pada saat nanti kamu sidang, kamu perlu memastikan bahwa judul yang kamu ajukan itu sudah di ACC oleh kedua dosen penguji. Begitu. Pak, izin bertanya. Pak. Untuk pendaftaran sempro ini sama aja sama pendaftaran skripsi ini kan Pak, udah jadi satu. Ya, sama, betul. Oke, Pak. Pendaftarannya pendaftaran skripsi ya, skripsi baru kalau yang mau sempro itu. Pak, permisi mau tanya. Itu kan dospemnya udah pasangan ya, Pak. Jadi kita milihnya dospemnya itu nggak sesuai peminatan atau tetap sesuai peminatan kita? Tidak, jadi ini nggak ada kaitannya dengan peminatan ya. Yang pasti kamu pilihnya yang sekiranya salah satu di antara pasangan dospem ini yang relevan dengan topik penelitianmu. Gitu. Jadi salah satu nggak apa-apa. Karena memang prodi ngaturnya memang berbeda-beda gitu agar punya punya kesempatan untuk bisa memilih alternatif dosen yang ada begitu. Yang penting salah satu dospem itu relevan dengan penelitianmu, maka kemungkinan besar kamu akan dapat dosen tersebut begitu. Oke, Pak. Makasih. Ada lagi? Permisi Pak.
Ya. Pak, kalau saya lihat di SIM saya itu saya masih 122 SKS, tapi seharusnya sudah lebih dari itu. Itu berarti harus nunggu sampai 130 ya Pak baru bisa daftar. Jadi gini, amannya itu kamu daftar di atas tanggal 22 kalau belum 130 SKS di transkripnya. Walaupun kamu merasa dengan semester ini nanti, dengan nilai yang keluar di semester ini nanti, itu semuanya akan tercapai dari 30. Tapi amannya mending kamu daftarnya di atas tanggal 22 ke atas lah daftarnya. Gitu. Soalnya kan tanggal 21 terakhir input nilai. Pak Insan. Tapi kalau udah 130 boleh daftar nggak Boleh. daftar di atas 21 kan ya, Pak? Iya, boleh. Kalau 130 langsung aja. Oke. Apa lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya pengarahan terkait dengan skripsi di semester genap nanti ini. Semoga nanti semuanya, Anda semua yang memprogram skripsi bisa lulus tepat waktu. Itu harapan dari kita semua, sehingga nanti Anda bisa cepat-cepat berkarya di luar Untak ini. Gitu ya, teman-teman. Baik, kalau begitu saya akhiri pengarahan Pak, skripsi di siang hari ini. rengannya mana Pak? Katanya dikasih reng-rengan biayanya. Loh, dari tadi nggak tak terangkan dengan biayanya. Oh, cuman Nah, nanti total ini keseluruhannya nggak ada ya Pak? Waduh, belum saya total kalau totalnya nih. Kamu total sendiri ya. Oh iya Pak, iya Nanti Pak. ini saya share kok. Nanti ini saya share ke grup WA. Kalau pada saat Anda sudah daftar skripsi kan nanti ada grup WA-nya. Silakan masuk grup WA itu, nanti saya share di situ. Oh iya Pak. 7 juta nyampe nggak ya? Nah, baik ya teman-teman semua, saya akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Insan.